Halo Sobat Mutu, jumpa lagi dengan saya Rinto Yusuf. Kali ini kami dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Gorontalo akan memberikan tutorial seputar evaluasi pembelajaran berbasis Excel. Lebih jauh tentang cara kerjanya, yuk ikuti tutorial bersama saya. Baik, Bapak Ibu, untuk tutorial kali ini kurang lebih ada 4 form yang akan kami simulasikan pengisian formnya. Yang pertama ada form moneh pembelajaran, kemudian yang kedua karakteristik pembelajaran, yang ketiga ada capaian nilai mahasiswa, dan yang terakhir adalah form RTL hasil moneh. Yang pertama terkait form moneh pembelajaran, silakan Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu program studi, jenjang, dan fakultas. Caranya diklik di bagian program studi, nanti muncul tampilan di sini, silakan Bapak Ibu klik. Saya coba ambil yang manajemen, jenjang S1, dan fakultas ekonomi dan bisnis. Kemudian Bapak dan Ibu silakan mengisi kolom nama dosen. Ini saya misalkan Pak Maman. Mata kuliah manajemen SDM. Semester ini silakan dipilih, saya misalkan semester 3. Kemudian jumlah tatap muka ini diisi berdasarkan jumlah tatap muka yang ada di daftar hadir. Ini misalkan 16, sudah terhitung Meet sama UAS, maka saya isi 16. Kemudian apakah mata kuliah manajemen SDM ini tersedia RPS atau tidak? Kalau tersedia, silakan dipilih yang ya. Kalau tidak, maka dipilih yang tidak. Kemudian yang berikut, apakah mata kuliahnya Pak Maman untuk manajemen SDM ini sesuai dengan RPS atau belum? Kalau sesuai, maka silakan dipilih yang sesuai. Kalau belum, maka dipilih yang belum sesuai. Ini saya misalkan pilih yang sesuai. Dan yang berikut, apakah mata kuliah manajemen SDM ini menggunakan metode SCL atau belum? Kalau menggunakan, silakan pilih ya. Kalau tidak menggunakan, maka dipilih yang tidak. Saya misalkan ini menggunakan metode SCL, maka pilih ya. Dan yang berikut ini, apakah ada jurnal-jurnal penelitian yang terintegrasi dengan mata kuliah manajemen SDM? Kalau ada, maka silakan pilih ya. Begitupun kalau tidak, maka pilih tidak. Ini saya misalkan ada, maka saya pilih ya. Dan yang berikut ini, tingkat kepuasan mahasiswa itu diisi dengan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen. Ini saya misalkan setelah disurvei hasilnya 4,50.
Nanti semua yang Bapak Ibu isi di sini itu akan muncul di bagian bawah sini. Nanti akan muncul total atau rata-rata dan persentasenya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya masuk di form yang kedua, yakni karakteristik pembelajaran. Pada form karakteristik pembelajaran ini untuk program studi, jenjang, fakultas, nama dosen, serta mata kuliah itu sudah terisi secara otomatis sesuai pilihan isian di form monef pembelajaran. Kemudian selanjutnya untuk karakteristik pembelajaran ini ada 8 karakteristik, ada integratif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Baik, untuk mata kuliah manajemen SDM ini apakah sudah dilakukan secara integratif atau belum? Kalau sudah, maka pilih yang centang. Begitupun kalau belum, maka pilih yang X. Ini saya misalkan sudah, maka pilih yang centang. Begitupun dengan holistik, saintifik, dan kontekstual. Begitupun demikian dengan yang tematik. Apakah mata kuliahnya manajemen SDM ini berbasis tema atau tidak? Kalau berbasis tema maka pilih yang centang, kalau belum atau tidak maka pilih yang X. Ini saya misalkan berbasis tema atau tematik, maka saya pilih yang centang. Kemudian untuk efektif ini saya misalkan belum efektif, dan kolaboratif, begitupun dengan berpusat pada mahasiswa, saya pilih yang centang. Nanti persentase dari 8 karakteristik ini otomatis langsung muncul di bagian sini. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi karakteristik pembelajaran, ini otomatis akan muncul nilai ataupun persentase di kolom sebelah kanan. Jadi semua yang telah diisi di bagian sini itu akan otomatis muncul totalnya di baris bagian bawah. Jadi yang dihitung di sini hanya yang dicentang. Kenapa ini hanya satu? Karena di bagian sini efektif hanya satu yang bagian centang, maka di bagian bawah juga hanya satu. Jadi total di sini hanya menghitung keseluruhan yang dicentang. Kemudian masuk di form yang ketiga, yakni capaian nilai mahasiswa. Ini untuk program studi, jenjang, fakultas, dosen, dan mata kuliah. Ini sudah terisi otomatis berdasarkan isian di awal tadi. Kemudian untuk yang standar nilai rata-rata semester, ini diisi berdasarkan standar nilai yang Bapak Ibu tetapkan pada saat rapat kerja tahun lalu. Ini misalnya
pada rapat kerja 2022 misalnya standar nilai rata-ratanya 3,45. Kemudian Bapak Ibu ingin naikkan lagi di Raker 2023 ini menjadi 3,50, maka diisi 3,50. Berarti standar nilai rata-rata semester ini yang Bapak Ibu tetapkan 3,50. Kemudian yang berikut, untuk rata-rata nilai mahasiswa per mata kuliah ini diisi berdasarkan hasil IPS mahasiswa per mata kuliah. Misalnya untuk SDM itu 3,45. Nanti otomatis hasilnya akan keluar tidak sesuai karena tidak mencapai ataupun tidak memenuhi standar nilai rata-rata yang ditetapkan 3,50. Yang berikut untuk mata kuliah akuntansi biaya, ini rata-rata nilai mahasiswa itu mencapai 3,51. Ini sesuai karena melebihi standar nilai rata-rata semester. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, itu ada form RTL hasil monef. Di form ini juga sama untuk program studi, jenjang dan fakultas, serta nama dosen dan mata kuliah. Itu secara otomatis terisi berdasarkan isian di form sebelumnya. Di form ini ada temuan monef, analisis sebab, rekomendasi tindak lanjut, dan program. Untuk temuan monef sendiri, itu bisa dilihat dari form monef pembelajaran, karakteristik pembelajaran, serta capaian nilai mahasiswa. Nanti dipilih mana yang bisa diangkat sebagai satu isu utama yang akan dimasukkan nanti pada temuan monef. Ini saya misalkan Pak Maman, saya coba angkat yang di karakteristik. Ini dari 8 karakteristik ada satu yang X, yaitu yang efektif. Artinya belum efektif. Maka di temuan monef diisi ditemukan dari 8 karakteristik pembelajaran terdapat satu karakteristik yang tidak memenuhi, yaitu efektif. Kemudian untuk analisis sebabnya, misalnya media pembelajaran yang digunakan sulit dipahami mahasiswa. Dan untuk rekomendasi tindak lanjutnya, penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif sesuai dengan
karakteristik pembelajaran. Dan untuk program itu yang pertama misalnya penyempurnaan metode pembelajaran di RPS. Kemudian yang kedua, mengembangkan bahan ajar yang berbentuk video dan PPT yang menarik. Baik, terima kasih telah mengikuti tutorial dari kami. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam mutu, ayo Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, profesional, mengglobal.